Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Pasar murah yang digelar di halaman kantor Bupati Merauke sepi pengunjung. Ratusan umat Hindu di kota Jayapura mengikuti upacara melasti. Tentara yang ikut berpolitik akan dipecat. Komandan Kodim 1707 Merauke, Letkol Joni Novriadi, meminta anak buahnya tidak terlibat politik praktis, apalagi berpihak pada paslon tertentu. Netralitas TNI merupakan harga mati, karena netralitas ini sudah diatur dalam undang-undang. Masalah netralitas jelas Pak ya, kita TNI dan Polri itu tidak akan ada memihak siapapun, tidak ada memihak, tidak ada mendukung. Itu sudah menjabarannya luas, memihak dan mendukung semuanya. Ya, misalnya tidak ada yang menggunakan fasilitas dari TNI, tidak ada menggunakan sarana yang punya TNI, itu tidak ada. Jadi kita memang dari awal sudah komitmen untuk netralitas. Kami hanya berpesan kepada kontes pilkada yang ada di Merauke, baik untuk provinsi maupun kabupaten, ya kita pemilunya ini atau pilkada yang sekarang kita laksanakan adalah pilkada yang damai. Mereka harus siap menang dan harus siap kalah. Ibu Polsek kan memang mereka sipil ya, jadi punya hak lah untuk mereka memilih. Nah kalau memang mereka ada kepengurusan ya silakan saja, tapi tidak di dalam lingkungan kegiatan Persit atau kegiatan dari kedinasan. Kalau di luar dari itu mereka adalah sebagai orang sipil, orang biasa. Jadi diperbolehkan Pak Dani? Iya. Dan menegaskan Ibu Persit atau istri TNI statusnya adalah sipil dan secara undang-undang diizinkan berpolitik. Namun ia mengingatkan kegiatan politik istri harus dilakukan di luar kedinasan dan tidak boleh menggunakan fasilitas TNI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakiri Arya Kurumaropen, mengutuk keras teror yang ditujukan kepada kantor redaksi media online Jubi di kota Jayapura. Matius Fakiri menegaskan bahwa saat ini peran media sangat penting, sehingga aksi teror seperti itu dapat membelenggu aspek kebebasan pers yang harus berjalan seobjektif mungkin. Hal-hal seperti ini saya berharap tidak boleh berulang dan tidak boleh terjadi bagi teman-teman, rekan-rekan wartawan dalam melakukan tugas-tugas jurnalisnya, sehingga setiap individu maupun siapapun termasuk organisasi yang terkait dengan apa yang diberitakan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Kita harus menghormati independensi dan hak daripada jurnalis untuk bisa meliput, menyampaikan hal-hal terkait dengan apa yang mereka liput. Tentunya teror-teror yang dilakukan terhadap individu maupun organisasi media ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun di negara kita, negara hukum ini. Tentunya saya mengutuk keras tindakan-tindakan itu, dan saya sangat berharap aparat kepolisian khususnya Polda Papua untuk bisa mengungkap kasus yang terjadi di tempat kantor Jubi yang terjadi pagi hari. Matius menambahkan media harus diberi ruang seluas-luasnya dalam memberitakan segala informasi agar masyarakat dapat menerima informasi seakurat mungkin. Kantor redaksi media online Jubi yang terletak di Jalan SPG Taruna Waena, Kota Jayapura, Rabu kemarin diteror oleh 2 orang. Kejadian itu terekam kamera pengawas. Pelaku berjumlah 2 orang menggunakan motor dan melempar 2 bom molotov ke arah mobil operasional kantor.
Akibat teror itu, 2 mobil operasional nyaris terbakar. Beruntung ada karyawan yang mendengar dan langsung cepat memadamkan api. Hingga saat ini, polisi masih mengejar pelaku pelemparan 2 bom. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua nomor urut 1, Ben Hur Tomimano Yeremias Bisai, Rabu kemarin berkampanye tatap muka dengan kaum milenial dan Gen Z di salah satu kafe di Teluk Humboldt, Kota Jayapura. BTM, panggilan akrab Ben Hur Tomimano, mendapat rentetan pertanyaan dari generasi yang lahir tahun 1981 hingga 1996 dan sebagian besar adalah mahasiswa. Mereka mempertanyakan sarjana yang saat ini banyak menganggur. Untuk mencapai Papua Emas tahun 2045, Ben Hur Tomimano berjanji akan membuka lapangan kerja dan pelatihan agar para sarjana bisa terjun ke dunia usaha dan tidak melulu bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Masa depan Papua, depan menuju Papua Emas 2045, maka lapangan kerja ini kita harus siapkan, dan juga pelatihan itu kita harus siapkan, karena tidak semua setelah dia kuliah langsung menjadi ASN, tidak. Tadi ada milenial pertanian, milenial perikanan, dan juga dia bisa UMKM. Nah ini kita mendorong mereka, kemudian mendorong dia akan berkembang dengan sendirinya. Kemudian dia mengelola bisnis lain, maka pemerintah harus membantu para milenial ke depan supaya ada usaha mandiri. Menanggapi soal beasiswa, Ben Hur Tomimano meyakinkan ke para pemilih pemula untuk memberikan beasiswa ke seluruh anak-anak Papua dan tidak hanya anak-anak asli Port Numbai. Ben Hur juga berjanji akan mengembangkan sektor pariwisata sebagai penyumbang PAD sebesar 10 hingga 15%. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.